Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini Bapak Ibu sudah berkenan hadir. Saya ucapkan terima kasih. Pada hari ini kegiatan yang akan kita lakukan yaitu diseminasi budaya positif. Sebelum kita lanjut ke acara berikutnya, yang pertama yaitu tadi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah berkenan meluangkan waktunya hadir di ruangan ini untuk bersama-sama kita belajar dalam diseminasi budaya positif. Dan mohon izin Bapak Ibu, di sini saya bukan menggurui, tapi kita belajar bersama. Mungkin Bapak Ibu sudah mempelajari budaya positif pada platform PMM, yaitu topik berapa itu ada tentang budaya positif. Untuk selanjutnya, sebelum saya mulai, marilah kita berdoa dulu. Semoga kegiatan pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Saya persilakan untuk berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, kita dengarkan dulu lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu semuanya dimohon untuk berdiri. Acara sosialisasi atau diseminasi budaya positif. Budaya positif. Sebelum kita menuju ke budaya positif, penerapannya, penjelasannya, alangkah baiknya kita flashback atau mengaitkan budaya positif itu dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan pada dasarnya yaitu menuntun murid untuk sesuai dengan kodratnya. Dalam hal ini kita itu membimbing, mengarahkan, membersamai tumbuh kembang peserta didik atau murid agar sesuai dengan kodratnya untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan hidup. Mungkin yang selama ini kita kenal itu anak adalah sebagai kertas
kosong. Tetapi di dalam filosofi KHD ini tugas kita itu menuntun untuk anak menebalkan atau menguatkan potensi yang ada pada murid kita semua, ya, menguatkan, karena pada dasarnya anak itu sudah mempunyai kodrat alam, ya, kodrat alam. Kodrat alam itu berarti bawaan sejak lahir, sehingga di situ kita itu menuntun, menguatkan apa yang menjadi potensi dari murid-murid itu, sehingga potensi itu akan lebih baik lagi. Bahwa di dalam menanam padi itu perlu adanya, ya, kita diibaratkan sebagai petani, perlu adanya pupuk, ya, terus memelihara, merawat, ya. Nah, dalam pendidikan juga itu sama seperti itu. Dasarnya anak murid itu seperti, ibaratnya seperti padi. Tugas kita itu membimbing, mengarahkan, termasuk membuat lingkungan yang positif, sehingga nanti terbentuk karakter dari murid-murid kita. Yang tujuannya itu apa? Mencapai keselamatan dan kebahagiaan, agar anak itu selamat, bahagia, yang tentunya itu tidak terlepas, itu selalu juga ada nilai-nilai luhur kearifan lokal yang harus tetap kita jaga, karena nilai-nilai luhur bangsa Indonesia itu sangat mulia, sehingga itu tidak boleh kita abaikan juga dalam mendidik murid-murid kita. Nah, pertanyaannya, apa yang terpenting saat ini dalam proses pembelajaran? Ya, mungkin Bapak Ibu sudah mengajar puluhan tahun, ada kalanya kita merefleksikan diri. Apakah selama ini kita sudah menjadi guru yang berpihak pada murid? Apakah kita memaksakan kehendak kita terhadap murid? Ya, apa yang penting dalam pembelajaran ini? Di dalam nanti ini kita akan menjelaskan tentang, saya akan menjelaskan tentang budaya positif. Budaya positif itu sangat diperlukan. Ya. Peran kita itu sebagai guru itu sangat penting, ya, dalam menerapkan budaya positif. Budaya positif dalam hal ini kita berinteraksi antara guru dengan siswa untuk mewujudkan visi sekolah. Visi sekolah yang kemarin sudah kita bahas, mungkin dalam diskusi, ya, visi dan misi, harapan dan impian kita semua murid-murid ingin seperti apa sekolah kita itu kita bawa. Tentu saja visi-visi itu harus berpegangan pada nilai-nilai kebajikan universal, ya, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal yang sudah ditetapkan yaitu bahwa sekarang kan kurikulum merdeka, bahwa nilai-nilai universal yang ada itu sudah tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu nilai-nilai kebajikan universal yang akan kita terapkan ke dalam murid-murid kita. Nah, setelah itu diharapkan dengan pembelajaran yang berpihak pada murid, tentunya kita berharap bahwa anak itu akan mempunyai budi pekerti yang baik, bahwa anak itu bukan hanya pintar dalam kognitif pengetahuan, tapi juga anak itu pintar dalam mempunyai sikap atau budi pekerti yang baik, sebagai wujud perpaduan cipta rasa yang menghasilkan karsa, sehingga seorang guru atau
pendidik itu harus bisa memahami kodrat murid sebagai individu yang sadar, mampu memikirkan, memahami dan merasakan, berempati, berkehendak dan bertindak, ya. Jangan berfokus kepada konten, tapi juga akhlak dan moral, ya, yang baik sebagai manusia Indonesia. Karena seperti yang kita ketahui sekarang bahwa mungkin Bapak Ibu sering mendengar bahwa banyak terjadi penurunan akhlak atau moral, ya. Secara tidak langsung kita sebagai pendidik dan guru itu sebagai garda terdepan itu harus bisa ikut andil berkolaborasi, ya, harus ikut andil berkolaborasi. Walaupun nanti dalam budaya positif itu tidak bisa kita lakukan secara instan, ya, langsung bisa atau bisa diterapkan atau bisa terlaksana. Tentunya itu butuh kolaborasi, dukungan baik dari sekolah, murid, wali murid, ya, dari lingkungan masyarakat. Selain dimengerti juga, itu guru hendaknya menciptakan khususnya budaya positif di lingkungan kelas, dimulai dari lingkungan kelas, ya. Tentunya Bapak Ibu di dalam kelas, ya, dalam menciptakan budaya positif itu harus tahu bahwa apa yang dilakukan oleh siswa itu pasti ada motif latar belakangnya, ya. Seperti motivasi yang kita kenal itu di sini motivasi perilaku manusia, bahwa pada dasarnya itu ada 3 hukuman, penghargaan, ya. Dan nanti pada diseminasi ini ada beberapa poin yang akan kita pelajari bersama, yaitu pertama disiplin positif, motivasi perilaku manusia yang terdiri dari hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi keyakinan sekolah, segitiga restitusi ketika menyelesaikan sebuah permasalahan yang muncul pada saat tugas. Ini contoh budaya positif yang sudah kita terapkan di SD Kajen 01, salah satunya yaitu ada kegiatan keagamaan, kerja bakti, ya, terus pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga nanti dengan penerapan yang sedikit demi sedikit budaya positif itu dapat terlaksana. Ini contoh pembelajaran yang berpihak pada murid, ada membuat keyakinan kelas. Sebelum kita lanjut lebih jauh, tentunya ketika kita mendengar kata disiplin, ya, apa yang terlintas di pikiran tentunya akan menghubungkan dengan yang namanya disiplin, berarti ada tata tertib, peraturan, ya, ada juga dihubungkan dengan yang namanya hukuman, ya. Tapi disiplin positif pada kali ini adalah berbeda, ya. Tentunya kita harus menciptakan anak yang disiplin diri sehingga bisa mereka menilai berperilaku pada nilai-nilai kebajikan dari pesan untuk memotivasi intrinsik, ya, intrinsik dan ekstrinsik. Kalau intrinsik itu benar-benar dari dalam hati siswa menyadari, oh ya saya sadar. Nah, kalau ekstrinsik itu berarti karena faktor dari luar. Nah, dalam membahas budaya positif tentunya diawali dengan paradigma stimulus dan teori kontrol, ya, paradigma. Ya, nanti di sini saya akan paparkan tentang paradigma, tentang teori kontrol. Nah, kita lihat dulu perbedaannya stimulus respon dan teori kontrol. Kita lihat, kalau stimulus respon
perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi dalam teori kontrol itu semua perilaku itu memiliki tujuan. Ya, tentunya murid-murid kita kalau kita melihat, mengamati, mungkin ada murid yang melakukan atau melanggar tata tertib atau kesepakatan kelas, pasti murid-murid kita itu perilakunya ada yang mendasari dan pasti memiliki tujuan. Ya, nah nanti ini kita akan hubungkan dengan 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. Sekarang ada pertanyaan, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Coba ada yang mau menjawab? Ya, menyebutkan setuju atau tidak, ya ini ada beberapa pernyataan. Yang pertama itu mendisiplinkan anak dengan hukuman. Anak harus dipaksa dulu, nanti akan terbiasa. Nah, kalau menurut saya yang pertama, pernyataan yang pertama ini mendisiplinkan anak itu ya jangan anak harus dipaksa dulu ya, terus kita berpendapat nanti anak akan terbiasa, itu tidak seperti itu ya. Nah ini kalau yang kedua, pemberian hukuman dengan hal yang positif dapat meningkatkan disiplin anak. Nah ini saya sependapat juga dengan pernyataan yang kedua ya. Kalau yang satu ini kurang setuju ya. Walaupun terkadang di hal-hal tertentu juga ada yang bisa dilaksanakan dengan seperti itu ya, tapi ini yang kedua ini saya lebih setuju. Ini yang ketiga, pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Betul sekali ya, memang penghargaan ya itu dapat juga salah satu juga faktor yang dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Itu kiranya dari saya. Jadi untuk pernyataan yang 2 dan 3 ya setuju. Itu saja. Terima kasih atas pendapatnya dari Ibu Kepala Sekolah Siti Hamida. Monggo ada yang ingin berpendapat lagi tentang 3 pertanyaan ini sebelum kita lanjutkan. Untuk pernyataan yang pertama yang kaitannya dengan mendisiplinkan anak, yang pertama mendisiplinkan anak dengan hukuman, anak harus dipaksa dulu, nanti akan terbiasa. Sebetulnya mendisiplinkan anak juga memang harus dipaksa, tetapi secara halus, pemaksaannya tidak ketara bahwa itu dipaksa. Kalau tidak dipaksa seperti itu, anak terkadang menyepelekan apa yang gurunya katakan seperti itu. Jadi di sini harus dipaksa, tapi dengan paksaan yang halus, yang tidak menekankan anak harus seperti ini, harus seperti ini. Tapi supaya anak itu tidak merasa bahwa mereka itu dipaksa, tapi secara halus. Itu menurut saya. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif dapat meningkatkan disiplin anak. Pernyataan yang ketiga, pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Itu juga saya sangat menyetujui. Itu kiranya pendapat dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pendapatnya. Nanti kita simpulkan bareng-bareng. Nanti kita lanjutkan dengan tentang bagaimana cara yang baik. Monggo Bu. Terima kasih Pak Budi. Tentang pendisiplinan, apakah setuju dan tidak setuju atas pernyataan yang pertama, yaitu mendisiplinkan anak dengan hukuman. Anak harus dipaksa dulu, nanti akan terbiasa. Secara pribadi saya yang pernyataan pertama itu tidak setuju Pak, tidak setuju karena dengan memberikan hukuman itu terasa konotasi yang sangat negatif. Artinya anak itu dapat memberikan dampak
psikis buruk bagi siswa yang menjalani hukuman itu. Sedangkan untuk pemberian hukuman dengan hal yang positif dapat meningkatkan disiplin anak, contohnya dengan membaca buku atau merangkum, saya setuju. Kemudian pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, dan saya setuju. Contohnya ketika anak itu mendapat nilai bagus, kemudian kita beri penghargaan dengan memberinya coklat. Nah, itu salah satu mendisiplinkan siswa dengan dapat meningkatkan motif belajar anak. Saya setuju dengan pernyataan ketiga. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih atas pendapatnya menjawab pertanyaan pemantik tiga pernyataan pemantik ini Bapak Ibu. Nah, kita lanjutkan. Kita lihat pertanyaan yang ke-1. Mendisiplinkan anak dengan hukuman, anak harus dipaksa dulu dengan terbiasa. Bapak Ibu, pada dasarnya hukuman itu adalah pilihan terakhir, ya, pilihan terakhir. Nanti akan kita saya akan bedah dan jelaskan lebih lanjutnya. Ini pilihan terakhir, tapi hukuman itu kalau mengandung makna yang positif, perilaku yang positif, juga itu bisa menjadi sebuah pertimbangan. Di Bapak Ibu, disiplin positif, ya. Pada dasarnya disiplin positif itu yang paling baik itu menumbuhkan motivasi internal. Kalau dipaksa berarti kan itu anak melakukan sesuatu itu karena terpaksa, bukan dari dalam dirinya sendiri. Kemungkinan kalau misalkan tidak ada orang yang mengawasi atau yang memantau, mungkin akan melakukan kegiatan atau sikap yang sama, ya. Jadi disiplin positif kali ini yaitu bagaimana caranya kita menumbuhkan, ya, kesadaran, motivasi internal untuk sadar diri atas nilai-nilai kebajikan sehingga bisa mengontrol dirinya secara sendiri. Jadi diharapkan murid itu bisa, oh ya ini saya salah, saya tidak boleh seperti ini, tanpa harus ada paksaan, ya. Karena apa? Tujuan dari disiplin positif ini adalah membentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan sebagai pembelajar sepanjang hayat. Ya, intinya harus sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Mengikuti guru bisa menjadi suri tauladan agar anak itu bisa menerapkan atau melakukan kebajikan universal yang sudah ditetapkan, yaitu profil pelajar Pancasila. Ya, seperti sudah ada lagunya. Ya. Apa saja ini profil pelajar Pancasila? Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan beranak mulia, mandiri, benar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini kebajikan universal yang ada atau yang kita harapkan pada murid-murid kita semua, ya. Beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Tentunya nilai-nilai kebajikan universal ini yang akan kita tanamkan pada murid-murid kita ini tidak akan bisa dilakukan dengan instan, ya. Pasti butuh waktu, butuh kolaborasi, butuh kerjasama, ya. Sehingga nanti apa yang menjadi harapan kita agar anak-anak mempunyai nilai-nilai kebajikan universal yang tertuang dalam profil pelajar Pancasila itu akan terwujud.
Nah, tentunya murid-murid kita atas apa yang mereka lakukan atau perbuatan itu pasti memiliki motivasi. Kenapa sih murid kita seperti ini, seperti ini, pasti ada yang menjadi latar belakang atau memotivasi. Nah, di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, berarti ini sudah tumbuh kesadarannya apa belum Bapak Ibu? Belum ya. Berarti dia terpaksa, saya tidak seperti ini karena nanti takut nanti dihukum misalkan ya, atau saya sudah nyaman seperti ini. Nah, ini berarti motivasi perilaku manusia yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, berarti ini bukan dari dalam dirinya sendiri. Yang kedua, karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, misalkan anak bisa menjawab, Pak belum kasih permen, misalkan ya. Nah, berarti itu kan mendapatkan imbalan. Berarti ini juga belum dari dalam dirinya sendiri, karena ada faktor luar atau faktor lain yang memotivasi murid-murid kita itu untuk ya melakukan sesuatu. Dan yang ketiga ini yang paling baik, yaitu motivasi yang kita harapkan dari murid-murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, jadi murid kalau sudah sadar akan nilai-nilai kebajikan yang sudah tertanam dari dalam dirinya, diharapkan itu murid kita merdeka, dalam arti merdeka sesuai dengan apa yang mereka inginkan dan nilai-nilai kebajikan yang mereka sudah percaya, ya, apa yang mereka sudah percaya. Berarti untuk yang motivasi perilaku manusia yang pertama dan kedua itu masih karena faktor eksternal, dan yang ketiga itu dari faktor internal. Berarti Bapak Ibu mengharapkan yang mana? Internal ya, berarti karena kesadaran sendiri, karena bukan tanpa paksaan, karena takut hukuman, atau karena ada iming-iming imbalan ya. Kira-kira selama ini murid-murid Bapak Ibu motivasi perilakunya yang nomor 1, 2, atau 3? 1 dan 2 masih 2, nomor berapa? Kebanyakan siswa itu masih motivasi perilakunya di eksternal, Pak. Masih di eksternal. Yang saya alami tentang motivasi perilaku manusia, terutama murid-murid, itu masih di motivasi yang eksternal, Bapak, yaitu masih menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya mau datang yang lebih pagi berangkat sekolah karena nanti saya dihukum. Nah, itu berarti masih menghindari ketidaknyamanan. Kemudian juga mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Masih di ranah motivasi yang 1 dan 2 itu menurut pengamatan terhadap murid saya, Bapak. Terima kasih. Ada yang mau mencoba menganalisis kira-kira muridnya sendiri lebih banyak ke 1, 2, atau 3? Bu Asri, kira-kira ke posisi 1, motivasi 1, 2, apa 3? Kalau di kelas 2 kebanyakan yang nomor 2, karena saya sering misalkan siapa yang mau menjawab nanti dapat nilai tambahan kayak gitu, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, berarti Itu nomor 2. kebanyakan masih motivasinya karena yang pertama dan kedua ya, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua
mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dari faktor eksternal ya. Belajar karena pengen punya nilai yang baik ya. Berdasarkan terlambat agar tidak terkena hukuman ya. Paling tidak dengan tiga motivasi perilaku manusia kita bisa menjadikan murid-murid kita itu motivasi perilakunya itu sesuai dengan yang ketiga, yaitu internal, karena kesadaran dirinya sendiri terhadap nilai-nilai kebajikan universal yang sudah tertanam pada dirinya sendiri, sehingga mereka atau murid itu bisa menjadi orang yang mereka inginkan sendiri, merdeka ya. Sehingga kita sudah menanamkan nilai kebajikan universal, anak itu akan terbiasa tanpa disuruh ya. Kita lanjutkan. Nah, selain motivasi, anak juga perilakunya itu pasti jika ada sikap siswa yang misalkan bandel atau melanggar tata tertib, pasti karena ada sebabnya karena 5 kebutuhan dasar manusia itu yang tidak terpenuhi. Berarti kalau 5 dasar kebutuhan manusia tidak terpenuhi, maka itu akan menentukan sikap atau perilaku apa yang akan dimunculkan oleh murid-murid kita. Oleh karena itu, kita dengan memenuhi 5 kebutuhan dasar itu, murid-murid kita diharapkan dapat timbul dari hatinya sendiri, kesadaran sendiri ya, untuk dapat menerapkan nilai-nilai kebajikan universal. Kita lihat 5 kebutuhan dasar manusia itu yang pertama apa Bapak Ibu? 5 kebutuhan dasar manusia yang sudah ada pada Cinta dan kasih sayang. materi. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup, yaitu kebutuhan bertahan hidup itu kebutuhan pokok. Itu atau kebutuhan fisiologis, yaitu tentang butuh rasa aman, rasa aman, tenang, tercukupi sandang papan pangannya, keamanan ya. Terkadang ada murid kita yang datang terlambat, setelah kita analisis, kita teliti, kenapa kamu terlambat? Saya di rumah tidak bisa tidur Pak Guru. Kenapa? Di samping kalau malam banyak orang tongkrongan. Nah, berarti perilaku murid kita itu berarti tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, karena yaitu 5 kebutuhan dasar yang pertama yaitu kebutuhan tentang bertahan hidup. Yang kedua yaitu kebutuhan tentang kasih sayang, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Tentunya murid-murid kita itu membutuhkan yang namanya cinta dan kasih sayang. Mungkin Bapak Ibu pernah di dalam kelas atau muridnya sendiri anak yang kurang perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya ya, sehingga berangkat saja sepatunya kadang seenaknya, maksudnya salah, dari rumah belum sarapan ya, terus pakaiannya kadang tidak dicuci ya. Tentunya kalau sudah mendapatkan kasih sayang, kebutuhan dasarnya itu pasti akan memunculkan perilaku yang baik. Yang ketiga yaitu kebutuhan penguasaan ya, kebutuhan penguasaan, bahwa anak itu butuh diakui kompetensinya, kemampuannya
Makanya dalam pembelajaran kita beri apresiasi untuk anak yang bisa menjawab, kita beri tepuk tangan. Nah, itu kebutuhan tentang penguasaan, bahwa anak itu minta diakui kompetensinya, sehingga kebutuhan anak tentang penguasaan itu akan terpenuhi. Dan yang ketiga itu, yang keempat yaitu kebutuhan akan kebebasan. Nah, ini kebutuhan akan kebebasan ini juga sangat penting, kebutuhan dasar tentang kebebasan. Ya, terkadang anak ketika pembelajaran anak sing guyonan dewek, anak sing diterangkan, dijelaskan, ngobrol dewek. Tentunya sebagai guru kita mesti berefleksi, ya, berefleksi, merenung, bisa ya yang dibilang guyonan baik. Kenapa ya kalau diajak guyonan baik? Mungkin di dalam hati kecilnya anak itu ada salah satu kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi tentang kebebasan. Karena anak itu sudah mempunyai kodrat alam, kodrat bawaan, karakteristik tersendiri. Jadi kita di sini sebelum melakukan pembelajaran, kita perlu adanya asesmen diagnostik. Nah, salah satunya itu tujuannya untuk mengetahui karakteristik belajar siswa. Ya, ada anak yang sering belajarnya lewat video, ada anak yang senang belajarnya lewat tulisan, ada anak yang senang belajarnya langsung mempraktikkan, ya, sehingga kita harus memenuhi kebutuhan dasar anak tentang kebebasan. Nah, setelah kebutuhan dasar itu terpenuhi, mungkin anak bisa merdeka belajar. Nah, bisa dilakukan dengan yang namanya pembelajaran berdifferensiasi. Jadi kadang saya juga sendiri ketika merefleksi melihat sebuah murid kita, kenapa ini ya pembelajarannya kayaknya membosankan. Jadi guru perlu berinovasi dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran itu tidak monoton. Karena pembelajaran sekarang itu bukan pembelajaran kolonialisme yang anak datang duduk anteng, si guyonan dipentung, ya. Jadi kita pembelajaran itu harus selalu berinovasi agar anak tidak bosan, dan tentu saja harus melihat dari karakteristik peserta didik. Karena guru milenial sekarang kan paling tidak harus banyak berinovasi. Generasi sekarang mungkin generasinya berbeda dengan zaman dulu. Gaya belajar anak sekarang pun berbeda dengan adanya perkembangan teknologi. Anak juga pasti mengikuti perkembangan zaman, karena sesuai filosofi ini juga itu ada yang namanya kodrat zaman, di mana pembelajaran itu harus disesuaikan dengan zaman. Nah, harus disesuaikan dengan zamannya. Itu adalah kebutuhan nomor 4, kebutuhan dasar tentang kebebasan. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar tentang kesenangan. Ya, anak itu pasti punya yang namanya kesenangan. Ya, ada yang senang menyanyi, ada yang senang yang menari, menggambar. Nah, kalau kebutuhan dasar tentang kesenangan tidak terpenuhi, juga akan memunculkan perilaku yang kurang baik dalam murid, sehingga kita bisa mengarahkan potensi atau bakat murid bisa disalurkan, misalkan lewat kegiatan ekstrakurikuler, ya, sehingga anak bisa bebas berekspresi. Itu kebutuhan dasar murid. Sebagai guru juga tentunya kita punya tugas
menuntun, membimbing, ya, bahwa apa namanya, kita ibaratkan misal, ya, misalkan Bapak Ibu punya sebuah benda yang berharga dipegang, ya, apakah ditutup? Siapakah yang, misalnya ada orang yang mau mengambilnya, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Apakah mempertahankannya atau bagaimana? Bukan, kalau ada misalkan benda dipegang sesuatu yang berharga, terus ada orang yang mau mengambilnya, bagaimana? Apa yang akan dilakukan? Dipertahankan, ya, dipertahankan. Tujuan karena apa? Yang bisa mengontrol itu dirinya sendiri, ya. Yuk, tambah semangat. Kita SBK dulu. Ya Pak.
Oke, Bapak Ibu semuanya, kita beri tepuk tangan. Breaking dulu, biar nanti kita fokus lagi, biar tambah fokus. Ikuti perkataan saya, jangan dengarkan apa yang saya lakukan. Siap? Pegang kepala, pegang hidung, pegang mata, pegang telinga. Berarti sudah fokus semua ya. Nah, kita lanjutkan. Selanjutnya yaitu tadi kita sudah melihat motivasi dan kelima kebutuhan dasar yang ada pada manusia, yang itu bisa melatar belakangi sikap atau perlakuan sikap atau perbuatan yang murid kita tunjukkan atau dituangkan. Selanjutnya yaitu selain kita memahami tentang latar belakang motivasi apa yang melatar belakangi sikap yang dilakukan oleh murid kita, selanjutnya kita sebagai guru itu juga harus mempunyai kontrol. Di mana sih kita sebagai guru atau pendidik posisinya? Dalam posisi kontrol ini ada 5 posisi kontrol, ya. Puji, 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru itu harus berada di mana posisinya? Posisi yang pertama yaitu sebagai posisi penghukum. Di sini guru yang mempunyai posisi kontrol sebagai penghukum itu sering melakukan hukuman fisik maupun verbal. Verbal itu berarti ucapan, ya. Ucapan. Nah, di sini dalam menghukum itu guru menekan murid, ya, menekan murid sehingga akan menimbulkan dampak psikologis bagi anak atau murid. Ini posisi yang tidak baik untuk dilakukan guru. Kita harus menghindari posisi penghukum, ya. Untuk posisi yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah, di mana guru itu dengan membuat rasa bersalah dengan agar menjadikan murid itu menjadi rendah diri. Bu guru kecewa sekali gara-gara kamu, Pak Guru dimarahi kepala sekolah, ya. Pak Guru kecewa sekali gara-gara kamu tidak mengerjakan PR, Pak Guru kena teguran. Yang artinya nanti murid merasa bersalah. Iya ya, gara-gara nyok Pak Guru digoyongi, dimarahi, ya. Yang akhirnya murid kita itu merasa rendah diri. Itu posisi kontrol yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah, ya. Untuk posisi yang ketiga yaitu guru sebagai teman, ya. Guru tidak akan menyakiti, ya. Guru hanya akan berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan yang baik terjadi antara guru dan murid. Ya, contohnya, ya misalkan ada anak datang terlambat, ya, sudah ditegur, ketika terlambat, tidak apa-apa, nanti saja, gampang, ya. Berarti tidak menyakiti, tapi ini juga kurang baik, ya, untuk dijadikan posisi kontrol sebagai teman. Walaupun tidak menyakiti, ada posisi yang lebih baik lagi. Untuk posisi yang keempat adalah pemantau. Nah, posisi pemantau ini adalah posisi
posisi yang paling baik untuk dijadikan posisi Bapak Ibu, yaitu kita memantau bertanggung jawab atas perilaku murid berdasarkan peraturan dan konsekuensinya. Kita memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid, ya. Seseorang itu harus menjalankan atau guru harus menjalankan sebagai pemantau. Jadi di sini murid diajari untuk bertanggung jawab, untuk memperbaiki kesalahannya agar timbul motivasi intrinsik dari dalam diri murid. Kira-kira pertanyaannya, selama ini Bapak Ibu dari 5 posisi kontrol ini berempat ya, satunya yaitu manajer. Manajer ini yang paling baik ya Bapak Ibu. Manajer yang paling baik tadi masih ada yang lebih baik dari manajer, yaitu guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ya, ini yang paling baik manajer, bukan mantau ya. Ya, saya ralat yang paling baik itu adalah manajer. Kalau pemantau itu masih lebih baik daripada posisi teman. Ya, kalau manajer ini anak belajar untuk mempertanggungjawabkannya perilakunya agar dan anak dapat dituntut untuk menemukan solusinya sendiri. Misalkan datang terlambat, ya misalkan kenapa kamu datang terlambat, ya nanti terus apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahannya, ya. Jadi posisi kontrol yang kelima itu adalah posisi kontrol manajer, itu yang paling baik. Tadi berempat ya, ini yang kelima posisi manajer. Berarti ada yang lebih baik lagi, yaitu yang paling baik itu adalah posisi manajer. Pertanyaannya, Bapak Ibu kira-kira memposisikan posisi Bapak Ibu guru itu di posisi nomor berapa, Buan? Kalau secara pribadi dan secara pribadi nih Pak, untuk posisi kontrol guru, saya selaku guru kelas masih di tahap atau posisi sebagai pemantau Pak, masih Pemantau. Iya. Berarti masih mengontrol. Iya. masih mengontrol peraturan dan konsekuensi yang berhubungan dengan pribadi siswa, seperti itu. Berarti di sini pemantau masih menggunakan sanksi ya, atau konsekuensi ya. Iya. Iya, berarti pada peraturan dan konsekuensi. Tetapi kalau posisi manajer itu anak supaya bisa menemukan solusinya sendiri atas apa kesalahan yang mereka lakukan, ya. Berarti seperti restitusi ya Pak ya? Iya, sedikit restitusi. Iya. Bisa memecahkan masalahnya sendiri. Bisa memecahkan masalahnya sendiri. Bu Mairo selama ini menggunakan posisi kontrol posisi kontrol atau pemantau ya. Berarti Bapak Ibu sudah cukup baik, yaitu menggunakan posisi kontrol sebagai pemantau. Tadi kira-kira posisi kontrol apa yang ada pada diri Bapak Ibu? Coba Bu Rizka, posisi kontrolnya sebagai apa ketika menjadi guru? Kalau pribadi saya sendiri itu sebagai manajer Pak, karena di mana posisi siswa ini dapat menjadi pribadi yang mandiri. Ya, kalau sudah memposisikan diri sebagai manajer itu sangat bagus, karena anak itu disuruh bertanggung jawab dan menemukan solusinya. Kita beri tepuk tangan. Berarti salah satu guru kita sudah ada yang memposisikan diri secara tidak langsung itu sebagai posisi manajer. Nah, dalam memposisikan diri itu paling baik sebagai manajer juga harus diterapkan dengan yang namanya segitiga restitusi. Ya,
segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah apa, Bapak Ibu? Ada yang pernah belajar PMN, mempelajari di modul PMN, itu menciptakan posisi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga dapat kembali ke kelompoknya dan dapat menguatkan karakternya, ya. Dalam segitiga restitusi itu ada 3 tahap. Yang pertama yaitu validasi tindakan pertama menstabilkan dulu, menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan kesalahan dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas maksudnya bagaimana Pak Guru? Misalkan ada siswa yang terlambat, kita beri bimbingan atau pengarahan. Jangan langsung kita, kamu salah, kamu betul atau kamu harus seperti ini. Jangan. Pertama datang, duduk, distabilkan identitasnya, ditanya, kenapa kamu, bagaimana kabarnya, kenapa kamu terlambat. Biar anak bercerita dulu, stabil dulu, ya. Ya saya terlambat seperti ini, ya. Setelah itu validasi tindakan yang salah, biar anak menyadari kesalahannya sendiri. Tahu nggak kenapa Pak Guru panggil ke sini? Biar anak, ya saya salah Pak, seperti ini saya salah, datang terlambat misalkan. Berarti anak menemukan kesalahannya sendiri dan diharapkan itu bisa memperbaiki kesalahannya, yaitu menanyakan keyakinannya atau kesepakatan kelas yang sudah disepakati di dalam kelas itu. Nah, nanti anak meyakini atau menanyakan keyakinan sehingga anak bisa menemukan solusinya. Itu segitiga restitusi. Nah, ciri-cirinya Bapak Ibu, ya. Dalam segitiga restitusi itu ciri-cirinya anak bukan menebus kesalahan tapi belajar dari kesalahan. Yang kedua memperbaiki hubungan. Yang ketiga yaitu anak supaya menuntut untuk melihat ke dalam dirinya sendiri, ya, tanpa kita paksa anak melihat dari dirinya sendiri, melihat kesalahan apa yang sudah dilakukan, dan diharapkan timbul motivasi intrinsik sehingga anak dapat memperbaiki kesalahannya sendiri, ya. Itu berarti ada 3, yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Kira-kira itu yang akan kita lakukan atau diharapkan ketika menangani atau membimbing anak yang melakukan kesalahan atau tata tertib. Ketika datang langsung jangan dimarahi, ya, nanti itu terkena anak akan mengakibatkan dampak psikologis. Langsung kamu salah tuh dan terlambat sudah baru datang langsung dimarahi, mesti, ya, ketakutan. Dengan penerapan segitiga restitusi ini diharapkan anak itu tidak terkena dampak psikologis. Datang disadukan dulu, bagaimana kabarnya, sudah sarapan, sudah jajan. Nah, seperti itu. Nanti setelah itu diceritakan, kamu tahu gak kenapa Pak Guru panggil sini? Biar anak menemukan kesalahannya. Tahu Pak, saya tidak mengerjakan PR misalkan. Setelah itu kita menanyakan apa validasi tindakan salah. Setelah tahu kesalahannya, ya, setelah tahu kesalahannya, anak Bapak Ibu guru menanyakan keyakinannya. Kira-kira apakah itu sudah sesuai dengan kesepakatan kelas yang kita buat? Nah, nanti setelah itu anak biar menemukan solusinya sendiri mengatasi masalah. Oh iya Pak, saya salah, semalam tidak mengerjakan tugas karena itu terlalu malam. Nah, nanti situ kan anak bisa menemukan pemecahan dari masalahnya sendiri. Itu segitiga restitusi. Ya Bapak Ibu, tadi sudah kita belajar segitiga restitusi. Berarti tentunya kita harus juga bisa membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah suatu kesepakatan yang kelas yang tersirat dan
tersurat itu merupakan hasil dari kesepakatan bersama yang nanti anak diberikan kebebasan mengumpulkan apa yang akan menjadi kesepakatan kelas kita. Nah, nanti tahapannya mungkin anak dikumpulkan bersama kelas, kira-kira kelas kita itu kesepakatan kelasnya seperti apa, dan kesepakatan kelas itu harus bermuatan kata positif ya. Contohnya jangan membuang sampah, dilarang membuang sampah sembarangan, itu kan masih bernilai negatif ya. Positif bagaimana? Menjaga kebersihan kelas. Misalkan tidak boleh kalau tata tertib, tidak boleh datang terlambat. Nah, apabila datang terlambat nanti diubah ke positif, yaitu datang tepat waktu. Jadi kesannya itu positif ya. Di dalam kesepakatan kelas itu juga kita harus menghindari yang adanya hukuman, terus anak itu motivasinya itu hanya karena penghargaan, dan motivasinya itu untuk penguatan ya. Ada sebuah pertanyaan, kira-kira soal ini, kasus ini masuknya hukuman, penghargaan, atau restitusi? Pertanyaan pemantik ya, untuk penguatan dalam pemahaman apakah itu hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena datang terlambat. Ini adalah hukuman ya, betul sekali. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat berdiri sekolah. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi ya karena perbuatannya, sehingga anak itu harus membersihkan ya. Yang ketiga, murid diminta push up 15 kali kalau tidak menggunakan masker sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Itu sudah pasti ya, menyakiti fisik ya. 12 jam 12 berlari ke dalam mengelilingi lapangan, pasti itu hukuman ya. Nah, Bapak Ibu, untuk kesimpulan pada diseminasi budaya positif itu, mari kita simpulkan bersama-sama bahwa pada dasarnya guru atau pendidik punya peran penting dalam penerapan budaya disiplin positif di dalam sekolah agar pendidikan kita, murid kita sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara ya. Agar sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana kita menuntun, membimbing ya, agar tumbuh kembang kodrat anak itu dapat terpenuhi. Di selain itu, kita juga harus menciptakan lingkungan yang positif untuk anak melalui berbagai macam budaya positif, melakukan restitusi, bahwa kita harus mengenali karakter siswa melalui teori 5 kebutuhan dasar, 3 motivasi ya manusia. Tentunya semuanya itu menjadi sebuah teori yang bagus untuk kita terapkan. Kita mencari dulu kenapa alasan anak melakukan suatu tindakan seperti ini, pasti ada alasannya, dan kita sebagai guru harus memposisikan posisi kontrol itu harus sebagai yang tadi yang paling baik adalah sebagai manajer. Jangan sampai kita itu memposisikan sebagai penghukum ya. Tentunya anak akan merasakan ketakutan ya. Dengan harapan itu terciptanya budaya positif. Tentunya visi-misi yang telah kita sepakati atau kita buat bersama tentang harapan dan impian sekolah itu dapat terwujud ya, memerdekakan atau menghamba kepada anak. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu dari
diseminasi penerapan positif. Mudah-mudahan kita sebagai guru Indonesia dapat memenuhi ya atau memenuhi kebutuhan siswa dengan baik, yaitu menghamba kepada murid ya, menghamba kepada murid agar anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Ada pertanyaan yang masih ada pertanyaan untuk Bapak Ibu, satu atau dua pertanyaan sebagai penutup atau penguatan untuk agar saya bisa meyakini bahwa Bapak Ibu itu dapat memahami tentang apa yang sudah kita pelajari bersama. Dua. Ya, boleh berbentuk refleksi. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang alhamdulillah melalui kegiatan diseminasi budaya positif ini, kami selaku guru yang selama ini masih berusaha menerapkan budaya positif dengan cara yang kami ketahui. Pada pagi hari ini, pada siang hari ini, alhamdulillah mendapatkan pengetahuan yang tepat, tindakan-tindakan yang tepat dalam menerapkan budaya positif di sekolah, tidak seperti yang sebelumnya masih pada posisi-posisi yang belum tepat. Kira-kira seperti itu yang saya rasakan untuk siang hari ini. Terima kasih. Satu lagi ada yang mau memberikan refleksi atau pernyataan tentang materi atau diseminasi pada pagi hari ini. Siapa? Ya, monggo Bu Mayro refleksi tentang diseminasi yang sudah dipelajari kita bersama hari ini. Dari apa yang sudah disampaikan oleh pemaparan selama ini yang kita lakukan sebagai guru, pengetahuan untuk mengajarkan kepada anak tentang kebaikan, tentang kasih sayang dan lain sebagainya, rupanya masih ada ilmu yang lebih baik lagi, dan ini saya dapatkan pada pertemuan yang dilakukan oleh pemapar. Itu sangat-sangat berguna sekali, sangat bermanfaat sekali untuk mengembangkan diri saya dalam mendidik anak supaya lebih baik lagi. Terima kasih. Baik, kita beri tepuk tangan untuk semuanya. Baiklah Bapak Ibu, setelah acara diseminasi ini tadi refleksi dari Bapak Ibu semuanya, saya yakin bahwa nanti ke depannya Bapak Ibu semuanya akan melakukan perubahan untuk ke arah yang lebih baik dengan penerapan budaya positif. Tanpa budaya positif tentunya tumbuh kembang anak itu tidak akan berjalan dengan baik. Untuk kita menghantarkan anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan itu tidak dapat dilakukan secara instan. Harus ada kolaborasi, kerjasama ya antara dari berbagai semua pihak agar visi sekolah dapat terwujud dengan tetap berpihak kepada murid atau menghamba kepada murid. Untuk acara diseminasi pada siang ini saya sudahi dulu, selesai. Dan sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih atas Bapak Ibu meluangkan waktunya pada acara diseminasi kegiatan yaitu budaya positif. Mudah-mudahan apa yang sudah kita laksanakan, ikhtiar kita untuk
merubah pendidikan Indonesia mulai dari yang paling kecil itu dimudahkan dan dapat menjadi peran kita, sumbangsi kita untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Baik Bapak Ibu, untuk terakhirnya kita tutup acara diseminasi ini dengan doa, dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hartati SPD, guru kelas 4 SD Negeri Kajen 01. Setelah mengikuti diseminasi disiplin positif oleh rekan sejawat saya, Bapak Rahmat Budi Raharjo, menambah pembelajaran ilmu kepada saya akan wawasan tentang budaya positif. Insya Allah ke depan saya akan berusaha menerapkan di kelas saya seperti membuat keyakinan kelas dan budaya positif. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas seperti apa yang kalian inginkan? Berarti kalian ingin kelas ini seperti apa? Nanti Pak Guru akan memasangkan kertas plano. Nanti kalian menulis stick note, menuliskan keinginan kelasnya di dalam stick note. Nanti ditempelkan di papan atau di kertas plano yang telah disediakan oleh Pak Guru. Selanjutnya, apa sih keinginan kelasnya? Didapatkan. Selanjutnya, Kak Deva. Selanjutnya, ya. Selanjutnya, siapa? Banyak, keinginan kelasnya. Sudah semua? Nah, ini adalah keyakinan kelas yang kalian buat. Nah, kira-kira keinginan kelas apa yang sudah kalian dapatkan? Saya pengen di kelas ini benar-benar berani dan tidak lari dari tanggung jawab. Aku ingin kelas damai, cuman tidak ada keributan. Ya. Terus, kalau tiket jangan ada yang kabur. Berarti ini adalah menjaga kebersihan kelas. Satu lagi ini punya siapa ini unik? Pengen di kelas tidak ada yang membullying. Berarti tidak ada yang namanya bullying. Insya Allah dapat mewujudkan keinginan kelas yang ingin menjadi tenang, damai, dan saling menghargai, menghormati, dan tidak ada pembulian.